Iya, Anda kembali menyaksikan Net Bali. 17 April 2019 semakin dekat, saatnya kita untuk menentukan pilihan kita siapakah yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, aspek yang penting dalam pemilu 17 April nanti adalah keamanan. Seperti apakah persiapan keamanan di Pulau Dewata Bali? Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Gelose. Pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, matur suksmu. Baik Bapak, ini kan 17 April semakin dekat, antusias masyarakat, gejolaknya pun semakin terasa nih Pak sebelum hari H ini. Nah, persiapan pengamanan untuk Polda Bali sendiri seperti apa? Jadi sampai dengan saat ini kita sudah melakukan apa yang disebut dengan operasi mantap brata, khususnya juga di wilayah jurisdiksi Polda Bali sudah kita lakukan persiapan-persiapan dan nantinya kita tanggal 15, jadi hari Senin, saya akan memimpin apel pergeseran pasukan. Jadi nantinya akan bergeser ke wilayah Polres dulu, kemudian Polres ke wilayah Polsek, dan saya juga akan menurunkan bukan hanya anggota tetapi para pejabat utama yang berpangkat tinggi, mereka pangkat kombes, pangkat-pangkat AKBP, itu juga untuk membantu. Jadi kita boleh dikatakan all out. Kalau football itu total football. Kemudian kita tahu bersama bahwa nanti 2 hari lagi kita masuk kepada Minggu Tenang. Saya barusan menganef atau melakukan analisa dan evaluasi kepada kesiapan masing-masing pejabat, dalam hal ini pengampu kepentingan bersama-sama nanti dengan stakeholders yang bekerja sama dengan mereka. Contohnya dari Biro Operasi, dia akan bekerja sama dengan KPU, kemudian dengan TNI dan stakeholders yang lain, misalnya dari jajaran Dinmas, kemudian juga dari Brimob, bagaimana kita untuk kalau terjadi apa-apa ada operasi penyekatan dan sebagainya, dan pergeseran pasukan. Kami juga membackup, jadi dari Bali ini kita membackup Jawa Timur. Jadi saya mengirimkan 1 SSK ke Jawa Timur untuk membackup Jawa Timur. Kemudian saya juga mengecek kesiapan organik yang terbesar itu adalah Satuan Sabara atau Direktorat Sabara. Bagaimana persiapan, di samping mereka juga akan pergeseran pasukan untuk membantu pengamanan TPS, mereka juga harus siap. Dan seperti diketahui, saya juga pada waktu kepemimpinan saya mulai dari 2017 saya membuat apa yang disebut Sabata. Jadi suatu unit kecil dari Sabara, tingkat kemampuannya sama dengan Brimob, bahkan boleh dikatakan mereka lebih agresif karena mereka lebih mudah dan postur-postur yang idealnya sebagai pasukan khusus. Tetapi diambil bukan dari Special Forces, tetapi dari Direktorat Sabara yang kita latih kemampuannya adalah kemampuan anti teror. Kemampuan anti teror di mana Satuan Tugas Anti Teror yang saya pimpin mentransfer ilmunya kepada mereka. Mereka juga akan melakukan persiapan-persiapan apabila hal-hal yang tidak inginkan. Namun untuk Bali sendiri, prediksi tadi, jadi saya juga udah brief dengan jajaran intelijen. Sampai sekarang walaupun ada kategori disebut TPS rawan, tetapi itu bukan berarti rawan dalam artian pada waktu terjadi pemilihan, tetapi dari kategori misalnya heterogenitas, kemudian juga dari geografi yang dimana mereka atau daerah-daerah tersebut itu ada di Denpasar, kemudian sedikit hanya 2 desa di Badung, kemudian ada beberapa di Bangli. Tetapi itu bukan berarti pengertian rawan dalam artiannya
rawan akan terjadi sesuatu yang tidak bukan, diinginkan, tetapi Pak. hanya dianggap dari penilaian dari baik dari intelijen ataupun biro. Dari kacamata saya itu bukan rawan, tetapi untuk TPS dianggap termasuk juga geografis, termasuk juga karena mereka heterogen dan sebagainya. Kalau tempat-tempat lain secara umum di Bali sebelum 2017 pada waktu awalnya pemilihan Bupati Buleleng, kita dikategorikan daerah rawan atau merah pada waktu itu, hasil dari Bawaslu. Tetapi setelah kita melakukan upaya-upaya pembenahan sejak, mohon maaf, kepemimpinan saya 2017, sekarang kita boleh dikatakan hasil juga penilaian daripada Bawaslu pada waktu Rapim Polri terakhir kami, bahwa Bali itu nomor 2 amat sangat tidak rawan. Jadi tidak ada lagi titik merahnya, Pak? Nggak ada. Kalau dulu memang sempat ada clash pada waktu 2013 kalau nggak salah. Itu pada waktu pemilihan 2013 atau 2014, sehingga sehingga polisi juga harus menurunkan 10 kompi brimob ke wilayah Bali. Kemudian ada permusuhan yang informasi yang kita terima pada saat itu, sehingga dari dasar itulah saya mencoba untuk memperbaiki bagaimana dengan didukung tentunya oleh staf yang luar biasa di Polda Bali ini, amat sangat dedicated, kemudian well performs dan well preparation, well plan. Yes. Nah, tapi Pak, walaupun tidak ada titik rawan, tidak ada titik merah, tapi antisipasi pasti sudah disiapkan juga oleh Polda Bali. Seperti apa Pak antisipasinya? Ya, antisipasi saya katakan bahwa untuk pengamanan dan sebagainya kita akan sudah mulai daripada kita pergeseran pasukan seluruh. Jadi kalau pasukan yang terlibat secara langsung itu ada lebih daripada 6.000. Tapi lebih dari semua kita siaga. Jadi semua termasuk pegawai negeri sipil yang masuk dalam aparatur sipil negara atau PNS saya, semua kita harus standby dalam pemilihan ini, dalam pemilu ini. Kita akan memilih presiden dan wakil-wakil rakyat kita, sehingga saya perintahkan lebih daripada 13.000 pasukan saya, maksudnya dibawa kendali saya, termasuk di Polres-Polres, kita menyiapkan keseluruhannya. Dan saya juga senang karena kita anggaran cukup, logistik sudah kita siapkan, kemudian persiapan kontingensi, dan itu selalu kita lakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah siapkan, baik monitoring lewat udara, saya sudah siapkan helikopter, pol air kita juga akan menjaga, khawatir kalau hal-hal yang tidak diinginkan di jalur laut, terutama pada waktu sudah dilatihkan juga pendistribusian maupun waktu kotak suara dibawa ke kecamatan, kemudian sampai di KPU tingkat provinsi, kemudian juga persiapan lalu lintas. Tadi saya sudah mengecek bagaimana kesiapan pengaturan dan sebagainya, dan pasukan yang standby. Kemudian pasukan-pasukan lain yang mendukung, contohnya objek vital dan sebagainya, juga sudah on position semuanya. Jadi saya boleh katakan dan saya jamin bahwa persiapan di Polda Bali kita sudah benar-benar sudah di atas 90%. 90% siap menjamin. Siap menjamin, terus nantinya pada saatnya ya tentunya kita all out sampai dengan 100%. Tapi sampai dengan sekarang kita 90% semua sudah terakomodir, dan saya sudah mendapat laporan dari seluruh pejabat-pejabat saya yang melakukan persiapan. Dari 12.384 TPS kita sudah plotting untuk pengamanan. Mungkin nanti ditambah dengan dari 2 dari lembaga pemasyarakatan, kita masih tunggu. Tetapi kita sudah siapkan juga untuk sesuai dengan komposisi. Bagaimana dikategorikan sangat rawan, rawan dan kurang rawan itu dengan komposisi masing-masing daripada
polisi berbanding Ya. dengan Linmasnya dan KPU-nya, di TPS-nya itu sudah kita siapkan semuanya. Oke, tapi antisipasinya ini pun sudah dilakukan jauh-jauh hari sebenarnya Pak ya. Dan saya baca Pak, banyak sekali silaturahmi yang dilakukan oleh Polda Bali sendiri ke banyak stakeholders di Bali. Ya boleh kita ngomong sedikit tentang silaturahmi Pak ya, tapi setelah yang satu ini.